Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di satu hari pasar ini, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Al-Ustaz Iskandar Lubis, sambil menunggu jamaah yang duduk ataupun yang masih di perjalanan. Dan Ustaz, waktu dapat silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa tasliman ala nabiyillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Maka atas semua nikmat itu kita buktikan dengan bersyukur dan selalu melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, salah satunya mengerjakan sholat 5 waktu. Bersalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Fatir, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bersama bahwa ada 3 amal yang mana kalau kita kerjakan amal ini, maka kita tidak akan mendapatkan kerugian. Kalau kita berdagang, maka terkadang ada untungnya, ada pas-pasan, bahkan terkadang ada merugi. Tetapi kalau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, lan tabur, kita tak akan merugi sama sekali. Malahan kita akan selalu beruntung dan beruntung terus. Lalu 3 amalan tersebut, yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah investasi yang sangat baik untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampaikan, man qara'al Qur'an harfan falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf saja, alif lam mim, itu sudah 3 huruf. Barang siapa yang membaca 1 huruf, maka Allah balas dia 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, Al-Quran yang kita baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu berjumlah 1.002.070 ayat. Itu kalau kita pernah membacanya sampai hatam.
Dan huruf yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah huruf alif. Sedangkan yang paling sedikit yaitu huruf usul. Maka kalau kita baca, tamat kita hatam Al-Quran sekali hatam, maka kita akan mendapatkan pahala 1.270 ayat. Dikalikan 10.10.270 ayat. Itu baru sekali hatam. Bayangkan kalau kita bisa hatam berkali-kali, tentu pahalanya lebih banyak dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diingatkan ketika kita nanti meninggal, maka kuburan akan berkata kepada kita, "Ana baitul wahdah." Saya ini adalah tempatmu nanti sendiri. Maka sesayang-sayang apapun kita kepada istri kita, begitu juga sebaliknya. Kalau kita nanti mati, dia tak akan mau tinggal bersama kita di alam kubur. Dia akan pergi untuk menjalani kehidupannya yang baru. Sedangkan kita berada di dalam kubur itu sendirian. Fahim bi qiraatil Quran. Maka kalau kita tak ingin sendirian di alam kubur, maka carilah teman kalian. Maka teman yang akan menemani kita adalah bacaan Al-Quran yang kita lantunkan di atas dunia ini. Maka kalau dia sering membaca Al-Quran, maka nanti ayat-ayat yang dia lantunkan setiap hari itu, maka dia akan menjadi seorang pemuda yang tampan, yang akan menemaninya nanti di alam kubur. Tentunya kalau kita mempunyai teman, baik satu maupun banyak, rasanya hari itu cepat berlalu. Tetapi kalau kita mempunyai musuh, maka hari itu akan terasa berat, karena akan terpikirkan oleh pikiran kita terus. Maka amalan yang pertama, selalu kita membaca Al-Quran. Jangan kita pernah lewatkan hari kita tanpa membaca Al-Quran. Kalau paling sedikit 3 ayat, kalau bisa 1 surat, kalau bisa 2 lembar. Jadi tergantung mana yang nyaman buat kita. Tetapi kalau seandainya kita sudah tua renta, kita tak nampak lagi membaca Al-Quran, kalau baru dibaca dipaksakan, takut banyak yang salah, maka cukup ayat yang pernah kita hafal itu saja diulang-ulang. Itu sama dengan membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang kedua, wa aqamas shalah, yaitu mengerjakan sholat. Maka sholat ini adalah sesuatu ibadah yang sangat penting. Kita mengerjakan ibadah haji, umroh, mengadakan puasa bulan suci Ramadan, maka semua itu tidak sempurna kecuali diiringi dengan mengerjakan sholat. As-sholatu miftahul jannah. Karena sholat itu adalah kunci masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka jangan lupakan kuncinya, yaitu sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai ketika kita mencari harta, ketika kita mengasuh anak-anak kita, membesarkan mereka, sehingga kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengerjakan sholat. Jangan sampai ketika datang waktu zuhur, di situ kita sibuk, tak bisa kita sempatkan waktu. Jangan nanti ketika datang waktu sholat asar, kita di perjalanan, tak mau kita singgah untuk sholat. Jangan ketika datang maghrib, kita malah kecapean. Datang waktu isya,
malah kita ketiduran, bahkan datang waktu subuh malah dia bangunnya kesiangan. Nah ini kan sesuatu yang tak baik. Karena sholat ini sangat penting, maka marilah kita istiqomahkan selalu mengerjakannya. Kemudian amalan yang terakhir yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfaklah kalian di jalan Allah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Artinya ketika seseorang itu berinfak, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Allah juga akan berikan dia pahala yang tak ada putus-putusnya. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang bentuknya tahan lama, seperti membangun pembangunan masjid, seperti mewakafkan tanahnya untuk pesantren, untuk panti asuhan, untuk rumah Quran dan lain sebagainya, yang sifatnya tahan lama, walaupun dia telah tiada, tetapi ketika orang masih mempergunakannya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang melakukan sedekah jariyah tadi. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 amalan yang mana nanti bisa kita istiqomahkan ketika datang nanti bulan suci Ramadan, sehingga kita dicatat menjadi orang lan tabur, orang-orang yang tak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon dimaafkan apabila ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.